Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Lesmana dengan nomor NIM 211011280. Saya berasal dari Universitas Pamulang. Kali ini saya diberi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu tentang rasio keuangan bank. Kali ini saya akan memberitahukan capaian pembelajaran pada pemahaman kali ini. Yang pertama, memahami konsep analisis rasio keuangan bank. Yang kedua, dapat menginterpretasikan rasio keuangan bank. Pengertian rasio bank. Rasio keuangan bank mirip dengan rasio keuangan non-bank atau perusahaan. Namun, rasio keuangan bank lebih kompleks karena risiko keuangan bank lebih tinggi. Bank mengandalkan kepercayaan masyarakat dalam mengelola dananya. Rasio keuangan bank adalah analisis yang menghasilkan nilai atau persentase dari data neraca dan laba rugi. Meskipun pengertiannya sama dengan rasio keuangan non-bank, perhitungan rasio bank lebih banyak digunakan untuk mengetahui kondisi bank dari laporan keuangan periodik yang disajikan. Laporan keuangan disajikan menggunakan standar yang telah ditetapkan. Manfaat rasio bank. Perkiraan terhadap hasil dan kondisi keuangan bank. Diagnosis terhadap masalah manajerial, operasional, dan masalah lainnya. Mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan awal dalam pemilihan investasi. Mengukur tingkat kebersihan manajemen bank. Tujuan rasio keuangan. Mengetahui kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien. Mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasi bank. Mengetahui kinerja manajemen dalam menggunakan semua aset secara efisien. Jenis-jenis rasio bank. Terdapat 3 jenis-jenis rasio bank, yaitu 1. Likuiditas, 2. Solvabilitas, 3. Rentabilitas. Rasio likuiditas bank digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas bank mengukur kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiayai kegiatan bank. Rasio rentabilitas bank digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas bank. Berikut terdapat soal latihan dan penjelasannya. 1. Berikan penjelasan tentang rasio keuangan bank dan kegunaannya untuk pihak apa saja. Penjelasannya, rasio keuangan bank adalah analisis yang menghasilkan nilai atau persentase dari data neraca dan laba rugi bank untuk mengetahui kondisi keuangan bank. Kegunaannya untuk memprediksi hasil keuangan, mendiagnosis masalah, mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, menjadi pertimbangan investasi, dan mengukur keberhasilan manajemen. Pihak yang berkepentingan meliputi manajemen, bank, investor, regulator, dan deposan. 2. Jelaskan perbedaan antara rasio likuiditas bank, rasio solvabilitas bank, dan rasio rentabilitas bank. Penjelasan. Rasio likuiditas mengukur kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek. 2. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan bank mencari sumber dana, melihat kekayaan bank, dan efisiensi manajemen. Rasio rentabilitas mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank. 4. Jelaskan tujuan dari rasio likuiditas bank, rasio solvabilitas bank, dan rasio rentabilitas bank. Penjelasannya, tujuan rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek.
Tujuan rasio solvabilitas untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien dan mengukur kemampuan bank dalam menyangga risiko dari aktivitas operasi. Tujuan rasio rentabilitas untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasi bank dan mengetahui kinerja manajemen dalam menggunakan semua aset secara efisien. Soal kelima, quick ratio, rumus QR sama dengan cash aset dibagi total deposit dikali 100%. Data dari neraca PT Banyak Uang per 31 Desember 2012. Kas Rp136.800, rekening giro pada BI Rp961.200, rekening giro pada BU Rp330.000, efek-efek atau surat berharga Rp240.000. Total deposit sama dengan rekening giro ditambah tabungan ditambah deposit berjangka. Rekening giro sama dengan Rp2.506.500, tabungan Rp450.750, deposito berjangka Rp1.021.500. Total deposit sama dengan Rp2.506.500 ditambah Rp450.750 ditambah Rp1.021.500 sama dengan Rp3.978.750. Cash aset atau untuk quick ratio sama dengan kas ditambah rekening giro pada BI ditambah rekening giro pada BU ditambah efek-efek. Cash aset sama dengan Rp136.800 ditambah Rp961.200 ditambah Rp330.000 ditambah Rp240.000 sama dengan Rp1.668.000. Perhitungan QR sama dengan Rp1.668.000 dibagi Rp3.978.750 dikali 100%. QR sama dengan 41,92%. Penjelasan, quick ratio sebesar 41,92% menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan dengan harta yang paling liquid. Semakin besar rasio ini, semakin baik kemampuan likuiditas bank. Banking ratio, rumus BR sama dengan total loans dibagi total deposit dikali 100%. Data dari neraca PT Bank Banyak Uang per 31 Desember 2012. Total loans sama dengan pinjaman yang diberikan dalam mata uang dalam negeri rupiah ditambah pinjaman yang diberikan atau aktiva dalam falas. Total deposit sama dengan Rp2.506.500 ditambah Rp450.750 ditambah Rp1.021.500 sama dengan Rp3.978.750. Pinjaman yang diberikan atau dalam mata uang dalam negeri rupiah sama dengan Rp3.750.000. Pinjaman yang diberikan atau dalam aktiva dalam falas Rp1.620.000. Total loan sama dengan Rp3.750.000 ditambah Rp1.620.000 sama dengan Rp5.370.000. Total deposit atau perhitungan QR sebelumnya sama dengan Rp3.978.750.000. Perhitungan BR sama dengan Rp5.370.000 dibagi Rp3.978.750 dikali 100%. BR sama dengan 135,00%. Penjelasannya, banking ratio sebesar 135,00% menunjukkan tingkat likuiditas bank. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah tingkat likuiditas bank karena sebagian besar deposit masyarakat disalurkan sebagai pinjaman. Asset to loan ratio atau ALR. Rumus ALR sama dengan total loans dibagi total aset dikali 100%. Data dari neraca PT Bank Banyak Uang per 31 Desember 2012. Total loans atau dari perhitungan BR sebelumnya sama dengan Rp5.370.000. Jumlah aktiva atau total aset sama dengan
Rp20.000. Perhitungan ALR sama dengan Rp5.370.000 dibagi Rp10.020.000 dikali 100%. ALR sama dengan 53,59%. Penjelasannya, aset tuluan rasio sebesar 53,359% mengukur jumlah kredit yang disalurkan dibandingkan dengan total harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah tingkat likuiditas bank karena sebagian besar asetnya berbentuk pinjaman. Berikut saya lampirkan daftar pustaka pada pertemuan kali ini. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih.